Ayahku adalah dewa perang. Bab 375. Pria itu berkata, sebenarnya kamu tidak peduli siapa saya, kamu hanya perlu tahu bahwa kamu tidak bisa mati, karena setidaknya kamu belum pernah melihat adegan yang membuatmu sangat bahagia, jadi. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir, kamu tidak bisa mati. Gadis itu tersenyum pahit, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuatku bahagia. Duniaku sangat gelap. Jika ada, mungkin akan ada, tapi itu sama sekali tidak mungkin. Saat dia berbicara, pemandangan yang membuatnya sangat bahagia muncul di benaknya. Tetapi, itu sungguh mustahil. Pemuda yang masih sangat muda itu berkata, beri saya kesempatan, mungkin, saya bisa membiarkan Anda melihat dan mempercayai saya sekali, oke. Gadis itu ragu-ragu. Pria itu berkata dengan tulus, saya tahu bahwa ada banyak hal di dunia ini yang lebih menakutkan daripada hidup, dan hidup mungkin lebih sulit daripada mati, jadi saya tidak akan. Aku tidak akan menghiburmu dengan kata-kata bodoh seperti, kalau kamu punya keberanian untuk mati, kenapa kamu tidak punya keberanian untuk hidup? Tolong beri aku kesempatan untuk menunjukkan pemandangan yang membuatmu bahagia. Oke. Jika kamu masih merasa tidak bahagia, maka aku tidak akan mempedulikanmu lagi. Setelah berbagai upaya pria itu untuk menghiburnya, gadis itu akhirnya santai. Namun, dia masih berdiri di dinding dan tidak mau turun. Dia berkata dengan lembut, tapi aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi orang lain besok. Petik 2. Aku sangat sedih. Dia menutupi wajahnya dan menangis. Besok tentu saja kamu akan menghadapinya, karena malam ini Tuhan tidak akan menahan orang terkutuk ini lagi. Pria itu berbicara dengan nyaring dan tegas, lalu berjalan mendekat dan mengulurkan tangan yang lembut dan kuat ke arah gadis itu. Gadis itu ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menjawab. Kemana kau membawaku? Gadis itu bertanya, sedikit panik. Pria itu membawanya ke bawah dan menariknya ke taman kecil. Sejak kejadian malang itu terjadi, gadis itu menjadi sangat takut pada laki-laki. Dia akan selalu mengambil jalan memutar setiap kali dia melihat mereka. Dia akan merasa takut jika ada laki-laki yang berbicara dengannya, meskipun dia adalah seorang guru atau orang yang lebih tua. Dia merasa mual. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Belum lagi, diseret ke taman kecil yang gelap oleh seorang pria di tengah malam. Tetapi, tangan pria ini begitu hangat dan penuh kekuatan. Dan dia, anehnya, rasa kekuatan ini tidak hanya tidak menjijikkan, tetapi juga terasa sangat aman. Oleh karena itu, meskipun saya panik di dalam hati, saya dapat sepenuhnya menekannya. Namun, ketika pria tersebut memintanya untuk duduk di atas rumput dan memintanya untuk melihat ke satu arah, dia tiba-tiba berteriak dan berbalik untuk melarikan diri. Dipeluk erat oleh seorang pria. Jangan takut, sungguh jangan takut, percayalah padaku sekali, aku tidak akan menyakitimu, percayalah, oke. Di bawah kenyamanan sang pria, gadis yang tadinya melawan akhirnya menjadi tenang. Dia menggigit bibir bawahnya, wajahnya yang mulus dipenuhi air mata dan pucat, tapi dia terlihat sangat menawan. Ketika seorang pria melihatnya, tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan merasa sedikit terharu. Dia tersenyum keras dan berkeringat banyak. Terlihat gadis yang sedang berjuang tadi sangat ketakutan. Gadis itu memandangnya dan tiba-tiba tersenyum, kamu banyak berkeringat. Pria itu juga tertawa dengan naif. Oh, aku gugup. Ini pertama kalinya aku berhubungan dengan seorang gadis. Gadis itu tersipu dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu saudara Bing? Pria itu tercengang, wow. Apakah Anda melihatnya? Gadis itu mengangguk, sejak aku mengalami beberapa hal yang sangat menjengkelkan, aku takut pada laki-laki, tidak peduli siapa mereka, tapi kamu memberiku rasa aman. Sepertinya aku tidak terlalu takut padamu. Lagi pula, tubuhmu selalu tegak, dan raut wajahmu jujur dan tegas. Menurutku, hanya kakak Bing yang bisa seperti ini. Pria itu tersenyum. Lalu, dia buru-buru mengeluarkan minuman dan berbagai makanan ringan dari ranselnya. Jika kamu tidak keberatan, makan saja, teruslah makan, dan kamu akan segera melihat hal-hal yang membuatmu bahagia. Benar-benar. Gadis itu merasa ragu dan menoleh untuk melihat ke arah yang diinginkan pria itu. Tiba-tiba, semburan ketakutan lainnya, karena, saat itu, bajingan itu. Di gedung itulah aku dipaksanya untuk melompat, atau dia harus menyerah, tapi sejak saat itu, gedung itu menjadi mimpi buruk. Dia menghindarinya seperti dia menghindari pria. Apa yang kamu ingin aku lihat? Dia bertanya dengan takut-takut. Tunggu sebentar. Pria itu tersenyum naif, kamu sudah tahu. Makanlah sesuatu. Menurutku kamu lapar.
Biskuit atau potongan pedas? Jangan makan potongan pedas, junk food. Aku akan makan popcorn. Jadi, dalam kesunyian malam, seorang pria dan seorang wanita yang baru saja mereka temui, duduk di atas rumput, menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. 10 menit kemudian, ketika gadis itu mau tidak mau bertanya kepada pria itu apa yang sedang dilihatnya, tiba-tiba dia mendengar jeritan melengking dari udara. Bukan hanya satu, tapi satu demi satu. Suara-suara itu sepertinya familiar baginya. Tiba-tiba, dia membeku. Darah yang mengalir di sekujur tubuhnya seakan membeku secara tiba-tiba. Berikutnya, ledakan, ledakan, ledakan. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap ke depan dengan tidak percaya. Ternyata, oh, beberapa orang terjatuh dari sebuah gedung dan menghantam tanah dengan keras. Salah satunya sebenarnya adalah Xiao Ziji. Dia jatuh ke dalam genangan darah, tapi dia belum mati sepenuhnya. Dia mengulurkan tangan berdarah ke arahnya, tolong. Selamatkan. Segera setelah itu, semburan darah besar keluar dari hidung dan mulutnya. Tangan berdosa itu jatuh. Tidak bisa mengangkatnya lagi. Semua orang tidak akan bergerak. Orang lain yang jatuh semuanya adalah kaki tangannya. Mereka semua melakukan hal jahat padanya. Mereka semua memaksa gadis-gadis itu untuk melompat turun. Gadis itu menatap dengan mata terbelalak, lalu berteriak histeris. Seperti ketakutan, seperti ketidakpercayaan, seperti kegembiraan, seperti kelegaan. Dia tiba-tiba berbalik, memeluk erat pria di sebelahnya, dan terus memeluknya. Seluruh tubuhnya gemetar. Di telinga, suara lembut dan lembut seorang pria terdengar, yang saya ingin Anda lihat adalah ini. Kejahatan akan dihukum, dan mereka yang melakukan hal buruk akan menuai akibatnya. Saya harap ini adalah sesuatu yang membuat Anda senang. Saya harap, melihat ini, kamu bisa melepaskan kekhawatiranmu. Mulai sekarang, menghadap ke laut, bunga musim semi bermekaran, dan kamu bisa kembali ke masa lalu. Berjanjilah padaku, oke. Gadis itu berbaring di pelukan pemuda itu yang lebar dan hangat, sambil menganggukkan kepalanya. Oke, terima kasih. Ini benar-benar aku. Aku sangat senang melihatnya. Jangan bunuh diri, oke. Yah, kita tidak bisa bunuh diri. Gadis itu menangis dengan sedihnya, tapi setiap kali dia menangis sebelumnya, dia menangis sangat sedih dan marah, menangis bertanya kepada Tuhan, mengapa tidak membiarkan orang jahat mati. Namun kini, saat menangis, ia menangis bahagia dan rileks, bersyukur kepada Tuhan, bahkan lebih bersyukur lagi kepada orang-orang di sekitarnya. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin membantuku? Jika kamu membunuh seseorang, kamu tidak takut. Bab 376. Gadis itu bertanya dengan bodoh. Pria itu menjawab, saya tidak melakukannya, itu adalah orang lain, orang yang sangat kuat. Saat dia berbicara, nada dan ekspresinya menunjukkan kekaguman yang tak ada habisnya. Itu adalah dewa tertinggi dari semua prajurit kita. Itu adalah tujuan yang sangat kita sembah dan kejar. Tanpa diduga, saya benar-benar bisa mengabdi padanya dan dipilih olehnya untuk menunjukkan adegan ini kepada Anda. Siapa dia? Tanya gadis itu penasaran. Ada senyuman naif di wajah pemuda itu, dan dia mendesis, rahasiakan. Setelah beberapa saat, pria itu mengirim gadis itu kembali. Gadis itu dengan enggan berkata, siapa namamu? Bisakah kamu memberitahuku? Namaku Ling Qinglong, aku seorang prajurit yang sangat biasa, tapi impianku adalah menjadi dewa perang. Setidaknya, aku harus menjadi dewa perang junior. Kata pria itu dengan serius. Gadis itu berkata, namaku Su Yuesang, kamu harus bekerja keras, aku mendukungmu. Bisakah kita berteman? Ling Qinglong tiba-tiba tersipu, ini. Saya masih melakukan servis, dan saya tidak mengizinkan itu. Su Yuesang tersipu, aku tidak menanyakan ini padamu, aku hanya teman biasa. Ling Qinglong terkekeh, tampak sedikit kecewa, tentu saja bisa. Su Yuesang menunduk dan mencubit ujung bajunya. Tiba-tiba dia menjadi berani, berdiri, dan benar-benar mencium wajah Ling Qinglong. Dia segera berbalik dan berlari kembali ke asrama, lalu berbalik dan berkata, kalau begitu aku akan menunggu sampai kamu pensiun, atau menunggu sampai kamu bisa. Jika kamu masih memiliki aku di hatimu, maka dia malu untuk mengatakannya lagi. Tiba-tiba aku merasa ragu lagi. Dia telah diperlakukan seperti ini oleh orang jahat, tetapi dia tidak tahu bahwa dia layak untuk saudara laki-laki Bing bernama Ling Qinglong. Ling Qinglong berdiri tegak dan memberi hormat,
melihat gadis itu berlari ke asrama, lalu dengan sungguh-sungguh berbalik dan pergi. Setelah Su Yuesang kembali ke asrama, dia terengah-engah dan merasa apa yang baru saja dia alami adalah mimpi. Kanan. Itu pasti mimpi. Kalau tidak, bagaimana mungkin Xiao Ziji yang begitu kuat? Dia tiba-tiba merasakan sesuatu di sakunya. Ketika dia mengeluarkannya, dia menemukan itu adalah kartu bank. Ada kata sandi yang tertulis di kartu itu, dan sebaris kata kecil, kompensasi dari orang jahat. Dia ketakutan. Ada juga mesin ATM di asrama. Dia pergi untuk memeriksa kartunya. Banyaknya uang yang muncul dari mesin ATM membuat matanya terbelalak. Sebuah jantung. Mereka akan melompat keluar. 10 juta. Ini hanya kompensasi dari orang jahat. Waktu kembali ke lebih dari setengah jam yang lalu. Ketika Guan Qianjun dan putrinya hendak keluar dari pintu, beberapa sosok tiba-tiba muncul dari sabuk bunga di depan mereka. Di tangan mereka memegang jaring nilon yang besar dan kuat. Salah satunya adalah Xiao Ziji. Menatap Guan Qianjun, matanya menunjukkan keganasan yang tak terbatas, dan dia bertanya sambil tersenyum, Guan Qianjun, menurutmu kamu tidak benar-benar bisa mengeluarkan putrimu, bukan? Tidakkah kamu benar-benar berpikir? Kamu membuatku sangat sengsara dan kamu masih bisa pergi dengan selamat. Guan Qianjun menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang, kamu punya satu kesempatan terakhir. Demi Qi Kunlun, aku bisa melepaskanmu. Jangan lupa, apa yang dia katakan kepadamu di sinagoga. Dia tidak hanya memperingatkanmu, dia juga memohon padaku untuk memberimu kesempatan. Aku mengerti, apa kamu tidak mengerti? Xiao Ziji menoleh ke belakang dan tertawa. Tertawa, mengoyak langit. Guan Qianjun masih terlihat tenang. Begitu juga Qian Qian. Dia menghela nafas seperti orang dewasa. Ayah, dia tidak akan menginginkan kesempatan ini. Kita semua tahu bahwa dia bodoh. Guan Qianjun mengangguk dan menepuk kepala Qian Qian, putri, kamu benar. Xiao Ziji tiba-tiba berhenti tertawa, dan berteriak dengan tegas, Guan, jangan menganggap dirimu sebagai karakter, jangan berpikir bahwa kamu benar-benar sama. Qi Kunlun tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia berurusan denganku seperti itu. Aku akan membunuhmu, dan secara alami aku akan menemukan cara untuk menemukan kebenaran besok. Tapi semua ini tidak ada hubungannya denganmu, karena kamu dan putrimu akan dilindungi oleh jaring besar yang kami gunakan ini. Seret dia ke atas dan mati. Aku bahkan sudah menemukan gedung untukmu, hahaha. Semakin dia tersenyum, dia menjadi semakin sombong. Para gangster lainnya juga tertawa. Dia pun tersenyum angkuh. Seperti sekawanan serigala. Guan Qianjun bertanya dengan tenang, jadi, kamu masih merasa bahwa wajahmu dijebak, diekspos, dan ditampar tidak ada hubungannya denganku. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Xiao Ziji tiba-tiba melambaikan tangannya, kamu hanyalah seorang pria yang sedang memancing di perairan yang bermasalah. Paling-paling, kamu memiliki beberapa keterampilan prediksi. Atau apakah kamu pernah menerima gosip? Tapi bagaimanapun juga, kamu bukan siapa-siapa. Tidak ada gunanya melawanku. Kamu akan mati malam ini. Aku telah menyakiti putrimu, haha, sayang, aku turut prihatin, ayo kita mati bersama ayahmu. Qian Qian berkata dengan sungguh-sungguh, bodoh, kamulah yang akan mati. Xiao Ziji mencibir, kamu masih begitu sombong ketika kamu akan mati. Mereka memang ayah dan anak perempuan. Aku khawatir mereka akan menjadi ayah dan anak di kehidupan selanjutnya, dan kemudian kamu menyinggung orang sepertiku. Kamu adalah seseorang yang tidak boleh kamu sakiti. Masih mati. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya, tidak ada lagi omong kosong, ayo. Tutupi mereka dan seret ke gedung 5. Setiap orang harus bergegas maju. Dan Guan Qianjun masih tenang, dia hanya melihat ke belakang mereka. Dia berkata dengan tenang, aku memberimu wajah, tapi kamu terlalu bodoh, jadi mati saja. Tiba-tiba, seluruh tubuh Xiao Ziji terasa dingin, lalu dia tersenyum dan berkata, dasar bodoh, kamu masih berani menakutiku. Apakah kamu ingin memaksaku untuk membuat kematianmu semakin menyedihkan? Misalnya, potong anggota tubuhmu dulu. Lemparkan mereka satu persatu, lalu lempar kamu, yang telah berubah menjadi tongkat manusia, ke tanah juga. Begitu kata-kata itu keluar. Di belakangnya, suara yang sangat menakutkan tiba-tiba terdengar. Yang mulia, maafkan aku. Xiao Ziji benar-benar pantas mati, aku seharusnya tidak berpikir untuk menjadi perantara baginya. Hanya karena dia keras kepala dan tidak menyesal, dan berulang kali mengucapkan kata-kata yang menghinamu, dia. Kamu pantas untuk tidak melihat matahari besok.
Kata-kata ini sangat familiar. Seluruh tubuh Xiao Ziji kembali terasa dingin. Dan rasa dingin ini sepertinya menyebar hingga puluhan juta tahun. Jenis yang membuatnya tidak pernah berdiri lagi. Xiao Ziji tidak bisa lagi tertawa. Seluruh tubuhnya gemetar. Dan para gangster di sekitarnya semuanya sama. Saat Xiao Ziji hendak menoleh, sesosok tubuh tinggi dengan angin dingin melewatinya. Seperti dewa kematian, ia merebut seluruh hati Xiao Ziji dalam sekejap. Dia bergumam, Kunlun. Saudara Kunlun. Ayo, Qi Kunlun. Di sampingnya, ada lebih dari selusin pemuda yang sangat kekar, kuat, dan mengesankan. Mereka mengepung Xiao Ziji dan semua anak buahnya. Qi Kunlun mengabaikan Xiao Ziji, berjalan ke arah Guan Qianjun, dan tiba-tiba berlutut. Berlutut dengan satu kaki. Selusin pria galak juga berlutut dengan satu kaki. Tiba-tiba, bersambung,